Halo semuanya, kenalin aku Fakih. Di sini aku mau jelasin tentang eh, proyek UTS dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Oke, langsung aja. Jadi di bagian awal ini saya tuh menampilkan struktur utama aplikasi di dalam folder SRC. Yang pertama, app.py berfungsi itu sebagai pintu masuk utama atau entry point API kita. Disinilah rute atau alamat URL didefinisikan agar bisa diakses oleh pengguna. Nah, kemudian ada models.py. File ini tuh bertugas sebagai penjaga gerbang gitu. Nah, kegunaannya itu untuk memastikan setiap data yang masuk memiliki format yang benar dan sesuai dengan standar sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian ada dedupstore.py. Ini ada komponen sistem kita yang fungsinya itu untuk mengelola penyimpanan gitu loh, dan mastiin nggak ada data yang tercatat dua kali atau terduplikat. Nah, kemudian tuh ada consumer.py. Ini bertindak sebagai pekerja di balik layar. Nah, dia tuh kayak ngambil data dari antrian dan merintah sistem gitu loh untuk menyimpannya secara teratur. Terus tuh kemudian ada main.py. Sederhananya itu tombol on itu loh untuk menjalankan seluruh server. Nah, kemudian tuh ada folder publisher yang di dalamnya tuh terdapat script yang kita gunakan untuk mensimulasikan data ini. Terus berguna untuk menguji apakah sistem kita ini siap menerima ribuan data sekaligus atau enggak. Kemudian tuh ada folder test juga yang berisi skenario pengujian. Kegunaannya itu untuk membuktikan secara otomatis bahwa fitur-fitur penting seperti pencegahan data duplikat bekerja dengan sempurna tanpa kita harus mengeceknya satu persatu atau manual. Nah, kemudian tuh ini ada beberapa file konfigurasi di root, requirement.txt. Ini tuh kayak daftar pustaka gitu loh yang dibutuhkan agar aplikasi kita ini bisa jalan. Kemudian ada docker file dan docker compose YAML. Ini adalah instruksi untuk membungkus aplikasi ke dalam wadah atau kontainer. Kegunaannya tuh agar aplikasi kita tuh bisa langsung dijalankan secara instan di server manapun tanpa perlu instalasi manual yang ribet gitu loh. Kemudian tuh ada folder data, tempat dimana database permanen kita disimpan sehingga data tuh nggak bakal hilang gitu loh meskipun aplikasi itu dimatikan tuh. Jadi mungkin kita bisa langsung aja kali ya melakukan run dari aplikasi kita. Nah, sekarang tuh kita lihat aja nih gimana sistem kita jalan. Saya kan jalanin perintah nih docker compose run, kemudian bakal keluar output simulasi at least one. Yang script ini ngirim total 5000 event, namun dengan sengaja menyertakan 1250 data duplikat atau sekitar 25%. Ini adalah skenario nyata dalam sistem yang saya buat. Performanya pengiriman ini hanya dalam waktu 0,31 detik. Kecepatan pengirimannya mencapai lebih dari 16.000 event per detik. Ini menunjukkan bahwa sistem buffer kita ini sangat ringan dan siap menangani lonjakan data yang masif secara instan. Nah, setelah data dikirim oleh publisher, sekarang perhatikan log yang muncul pada service agregator. Di sini banyak terlihat log dengan label warning duplicate drop. Apa yang terjadi? Ini adalah bukti bahwa fitur duplication kita berjalan meskipun publisher mengirimkan data yang sama berkali-kali. Sistem kita tuh melalui dedupstore berhasil mengidentifikasi event ID yang sudah pernah diproses sebelumnya. Untuk keamanan data, secara otomatis menolak drop event tersebut agar tidak terjadi pemrosesan ganda di database. Kemudian bisa dilihat di log, proses ini berlaku untuk berbagai topik seperti payments, inventory, analytics, setiap topik yang terjaga integrasi datanya lah. Terus dengan log ini kita tuh bisa memastikan bahwa agregator nggak hanya sekedar menampung data aja gitu loh, tapi juga bertindak sebagai filter cerdas untuk menjamin prinsip exactly once processing bagi sistem yang mengkonsumsi data ini nantinya. Tuh teman-teman. Nah, sekarang kita buktikanlah efektivitas sistem kita tuh melalui data statistik. Saya kan tadi udah manggil endpoint stats. Nah, bisa kita lihat hasil dalam format JSON itu total event yang masuk mencapai lebih dari 30.000 data. Kemudian perhatikan lagi bahwa hanya sekitar 20
5.000 data aja yang benar-benar disimpan. Nah, sistem secara akurat itu mendeteksi dan membuang lebih dari 7.800 data duplikat. Yang angka ini cocok dengan simulasi pengiriman ulang yang kita lakukan sebelumnya. Terus terlihat juga daftar topik yang aktif mulai dari analytics hingga payment yang menunjukkan sistem mampu menangani multi tenancy data dengan baik. Informasi tambahan mengenai berapa lama sistem berjalan untuk memantau stabilitas juga harusnya ada. Nah, angka ini adalah bukti nyata bahwa agregator kita tuh berhasil menjalankan tugasnya, menyaring sampah atau data duplikat dalam hanya menyimpan informasi yang valid serta unik. Setelah kita lihat statistik secara keseluruhan, sekarang tuh aku mau menunjukin isi data yang sebenarnya telah disimpan. Saya memanggilkan point event dengan filter parameter topik order. Meskipun tadi ada ribuan data duplikat yang dikirim, output yang kita lihat di sini adalah kumpulan event yang sudah bersih. Jadi setiap objek event yang muncul tuh memiliki event ID yang unik, kemudian payload asli dari source-nya, dan sudah tersusun rapi berdasarkan urutan kedatangannya tadi. Fitur query per topik ini sangat berguna bagi sistem lain atau admin yang ingin melakukan audit data spesifik tanpa harus terganggu oleh data-data sampah atau duplikasi jaringan ini. Ini tuh membuktikan bahwa database SQLite kita ini di balik layar tuh telah mengorganisir data dengan sangat baik dan efisien. Kemudian perhatikanlah, saya tuh sengaja matiin seluruh kontainer yang sedang berjalan dalam skenario nyata ini, yang bisa diibaratkan seperti server yang mati mendadak atau proses deployment yang diulang gitu loh. Saya menjalankan Docker Compose Up build, tapi sebelumnya tuh saya udah matikan Dockernya ya, untuk bangun ulang sistem dari awal. Pertanyaannya nih, apakah data puluhan ribu event yang tadi kita proses akan hilang? Oh, sorry, jika kita tidak menggunakan volume data di dalam kontainer akan ikut terhapus. Namun pada proyek ini kita akan melakukan mounting Docker volume ke directory data SQLite. Begitu sistem nyala kembali, agregator tuh akan langsung mencoba membaca ulang file database lama. Ini membuktikan bahwa arsitektur kita tuh siap untuk lingkungan produksi, di mana integrasi data tetap terjaga meskipun infrastruktur mengalami restart. Kita lihat aja teman-teman, ini aman kok, semuanya masih ada. Dan kita bisa lihat angka statistiknya tetap sama kan, nggak ada satupun data yang hilang kan. Dan yap, selesai.